Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Nih, saya lihat partisipannya baru 7, yang dari tadi kita sudah tunggu karena waktunya nggak panjang nih. Gimana nih persiapan di MJ08 ini? Ada yang mau presentasi? Mas Alek, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Ada info terkait kelompok berapa yang tampil, Mas Alek? Harusnya sih kelompok 1 sih. Kan kemarin kan udah dikasih tahu kan, Pak. Harus Iya, betul. disesuaikan aja, kelompoknya permanen, jadi disesuaikan sama RPS-nya aja. Iya. Bisa diinfokan siapa kelompok 1, Mas Alek? Harusnya itu Mas Aan Suherlan. Aan Suherlan ada nih, udah ada nih Mas Aan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Aan. Baru dapat info nih kalau ada presentasi. Waduh. Oh, Harusnya teman-teman minggu kemarin kasih tahu juga ke ini. Kalau nggak salah kemarin tuh Mas Hendy udah kasih tahu juga di grup. Oh gitu. Atau ada kelompok lain yang mau mendahului, nggak apa-apa? Sepertinya nggak tahu nih. Kelompok 1 tentang apa, Mas Alek? Tuh kan ketahuan nggak buka RPS, ayo. Sepertinya Mas Aan. Pak, mohon izin, Pak. Oh iya, Pak, silakan. mohon izin. Di sini baru azan maghrib Oh iya, di silakan. Kalimantan. Ya, Silakan maaf. sambil berbuka. Ya, Sini terima kasih, juga Pak. nggak lama lagi ini, karena ya tadi saya sedikit sharing ya. Tadi habis rapat koordinasi dengan dosen-dosen dengan universitas terkait waktu, memang justru saya nggak bisa merubah ya gitu, waktu, karena memang dari kampusnya ketentuan seperti itu. Justru yang ada beberapa dosen yang merubah jadwal jadi masalah justru, sehingga saya punya pemikiran untuk menggeser atau mundur gitu, maju atau mundur jadwal, tapi ternyata bermasalah. Wah, Jakarta hujan deras sekali ini. Gimana, ada solusi, Mas Aan, dari teman-temannya? Gimana Paknya, Pak? Ada solusi kaitan kalau persiapan untuk bahan diskusi? Wah, saya tengok 1 baru. Jadi kelompok 1 itu memang agak sulit. Kemarin sempat kita undang juga tuh, Pak. Ya. Satu orang yang nyahut itu pun nampaknya masih belum aktif juga itu. Di di mata kuliah lain juga sama tuh. Ya. Ya, sudah, kita coba diskusi aja dulu. Boleh, Pak. Pekan depan saya siapkan, Pak. Boleh. Di kelompok 1 itu kan pembahasannya untuk pekan ini perlakuan aset tetap. Kalau pekan besok itu sudah masuk ke liabilitas kalau nggak salah. Itu. Mungkin pekan lalu Mas Aan hadir? Pekan lalu hadir. Hadir ya. Mungkin kita bisa sharing perlakuan aset tetap ini sendiri, melanjutkan diskusi kita. Mungkin ada yang perlu di-share pengalaman, kemudian dari
dari keilmuan yang memang sudah pernah ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Mas Aan. Ini ada Mas Halek yang sepertinya sangat serius sekali lagi buka-buka buku nih. Baru sempat buka, Pak. Kalau udah buka buku boleh sharing juga ini. Oh, nggak boleh lempar gitu loh, Mas Aan. Oke. Jadi pekan lalu itu Mas Halek sempat menanyakan bagaimana perlakuan aset ketika ada yang instansi pemerintah kan. Pada saat pelaporannya aset habis masa manfaatnya, kemudian perlakuannya harus seperti apa sih gitu, pencatatannya apakah tetap dicatat, kemudian aset apakah benar-benar habis masa manfaatnya atau dianggap habis gitu, sehingga biasanya diadakan pelelangan pada akhirnya aset-aset atas aset tersebut gitu. Ya, Mungkin ya. gambarannya Mas Aan punya gambaran bidang sekarang bergerak di apa Mas Aan? Saya ini di ANGO, Pak. Human Initiative. Memang sering berhubungan dengan beberapa mitra kita ya, terutama memang banyak mitra perusahaan. Mereka juga menitipkan banyak aset sih sebetulnya. Jadi ada aset yang bergerak, kemudian aset tetap ya. Sebentar Pak. Cuman memang secara interaksi hitung-hitungannya tidak secara langsung sih, tapi lebih kepada serah terima aset gitu ya. Kalau HI ini kan sebetulnya dia memfasilitasi setiap mitra baik perusahaan atau masyarakat Indonesia yang menitipkan dananya untuk masyarakat luas. Salah satu di antaranya adalah menitipkan dalam bentuk barang, baik bentuk tanah maupun kemudian kendaraan, begitu Pak. Kalau kendaraan ini biasanya digunakan untuk aktivitas kegiatan program kesehatan. Kalau tanah itu dijadikan untuk kegiatan apakah kemudian sekolah ataupun yang bentuknya sifatnya lebih produktif. Kalau kemarin itu ada kasus memang pada saat ada di beberapa daerah itu masih ada bangunan hasil peninggalan Belanda itu. Nah, ada di daerah tertentu bangunan tersebut diakui oleh warga. Nah, ingin diakui oleh warga, kemudian ada yang diakui oleh adat, sehingga bangunan tersebut dianggap milik adat gitu. Nah, itu kan satu hal yang baru buat kita melihat perlakuan aset yang memang harusnya, kalau di negara kita kan Indonesia, aset itu dinilai, khususnya tanah, dinilainya dari sertifikatnya. Ketika ada sertifikatnya, kepemilikannya siapa. Nah, ada satu daerah tertentu memang dia mengklaim bahwa aset tersebut milik adat, suku adat daerah tersebut. Nah, pernah mengalami hal-hal menemukan kejadian seperti itu nggak? Mas Alek mungkin atau yang lain? Kebetulan di sini pernah Pak. Saya sendiri di Kalimantan banyak. Oh, Kalimantan. Belum sih, Pak. Mas Jainal, gimana? Coba bisa diceritakan itu? Begini Pak, kalau di Kalimantan ini ada yang namanya tanah adat. Tanah adat yang diklaim bahwa itu milik dari kakek moyang buyutnya adat. Nah, tapi dari legalitas mereka tidak punya sertifikat dan sebagainya tidak. Nah, itu banyak yang terjadi di sini. Sehingga mungkin pembangunan di daerah sini agak tertinggal. Mungkin pengaruh dari impact dari situ, Pak. Ya, kaitannya lambannya perizinan karena dihambat dengan harus berhadapan dengan adat itu tadi ya. Betul sekali, Pak. Itu. Kalau adat itu di ada tuntutan harus bayar pajak apa enggak itu?
Ya, sementara gini Pak, misalnya gini, ada suatu bidang tanah bahwa itu tanah Mm-mm. adat. Nah, itu tanah adat itu tidak boleh digarap tanpa seizin adat setempat. Pengelola adat tempat. Ya, pengelola adat tersebut bahwa ini adalah tanah adat, tidak boleh diganggu seperti itu. Tapi ya untuk tahu itu resmi legalitas dan kita nggak tahu bahwa yang mengklaim tanah itu adalah adat gitu loh. Mm-mm. Jadi agak susah untuk Ya, gimana deh. itu pernah terjadi di salah satu daerah itu ada perusahaan yang mengakui bangunan warisan Belanda itu, warisan sisa-sisa perang itu bangunan yang Hmm. juga diakui oleh masyarakat setempat hingga nyampe ke pengadilan itu prosesnya. Ya, Nah, itu juga menarik untuk jadi bahan penelitian. Saya juga bilang kalau memang ada hal seperti itu jadi topik penelitian, cakep itu. Karena memang itu yang langkah-langkah seperti itu kalau dibicarakan di publik, khususnya Indonesia, itu orang termasuk saya di Jakarta mungkin kalau di Jakarta udah nggak ada sistem adat-adatan lagi gitu. Tanah itu iya, ya iya. dibuktikan dengan sertifikat, bahkan sertifikat saja bahkan ada yang double di Jakarta Agenda itu. itu Pak, iya. Betul, betul, Pak. Itu kalau di daerah mungkin bisa bicara adat tertentu. Di Jakarta sertifikat yang ada aja masih bisa diduplikat sama orang gitu. Apalagi hanya bicara adat, wah nggak bisa kalau di Jakarta. Nah itu sampai ke pengadilan gitu. Ya dasarnya adat setempat itu ya mereka punya secarik surat yang memang diwariskan oleh kakek buyut nenek moyang itu tadi gitu. Tapi kalau penilaian di pengadilan itu dilihat ya sertifikat. Ketika mana yang memiliki sertifikat legalitasnya secara hukum negara diakui, itulah yang diakui oleh pengadilan. Dan tuntutannya ya sesuai harus mengikuti undang-undang, baik itu kaitannya perpajakan, kemudian NJOP tanah tersebut. Gitu. Itu hal yang menarik gitu. Atau ada pengalaman lain yang di daerah lainnya, Mas Hendy barangkali, Hendy Budiman? Belum ada, Pak. Korea mungkin Mas, Korea ada apa? Kalau di Korea, semua tanah milik negara, Pak. Iya, ya. Berarti nggak jauh beda dengan di Arab Saudi ya. Iya, Tanah ini milik negara. tapi enaknya di sini tuh kan kontrak ya, Pak ya. Kalau Hmm. kita misalkan ini kontrak, tapi kalau misalkan kena pembangunan itu gila-gilaan gusurannya, Pak. Maksudnya harga gusurannya itu lumayan berkali-kali lipat gitu. Artinya ganti rugi gitu. Iya, misalkan kita beli tanah gitu buat dibuat perusahaan gitu kan, terus nanti kesabet jalan atau apa gitu. Itu tanahnya bisa walaupun cuma sedikit itu bisa buat bikin pabrik lagi gitu istilahnya. Iya. Artinya bisa jadi miliarder mendadak ya ketika ketimpaan pembangunan Iya, Pak. oleh negara ya. Nah, Iya. itu kontras terbalik dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia ada enggak semua ganti sebutannya kalau di Indonesia ganti rugi. Iya. Sedangkan yang diharapkan orang yang kena gusuran itu Untung. mengharapkan ganti untung. Ya. Kalau di Iya. Korea mungkin sebutannya ganti untung itu bukan ganti rugi. Iya, Pak. Ya. Kemarin perusahaan yang sekarang ini kan udah lumayan lama nih. Dulunya kan di tempatnya sebelah gitu, terus kesabet jalan layang, Pak. Dia sampai bisa bangun pabrik lebih gede, beli apartemen, beli mobil, beli apa. Padahal tanah Pantesan yang kesabetnya itu lebih kecil daripada yang sekarang. Mas Hendy betah di Korea nih. Kepaksa, Pak, karena Udah butuh. punya aset belum dia Korea? Aduh, Berarti berat, harus Pak. membangun aset di sana. Pernah kalau untuk orang asing agak susah. Paling Bisa ya? mobil dulu pernah mobil tapi udah dijual lagi. Tapi ya Nggak kuat tetap nggak bayar bisa. pajak. Oh iya ya. Karena itu Pajaknya perlakuannya mahal. beda dengan kalau di kita itu justru orang asing cepat punya tanah di Indonesia ini. Nggak tahu itu perizinannya, sistemnya Habisnya sebegitu kena mudah. tilang, Pak.
habisnya kena tilang nih. Punya mobil tuh Iya. habis kena tilang aja. Oh, alah. Tuh, Negara satu. Indonesia kan kadang kalau di sini kan beda kanan kiri apa ya? Kalau di Ah, kita kan di kiri ya. Kalau mobil di ya, sini kan di kanan. Nah itu kalau masih baru-baru tuh udah di pasti sini salah. banyak CCTV asal jepret tiba-tiba sebulan sekali Tagihan jepret datang. 70.000 Pak. Hampir 1 juta sekali Oh, jepret. iya, iya. Itu bedanya negara yang memang sudah maju dengan negara yang memang baru mau berkembang itu. Ya secara sumber daya manusia sebenarnya kita, apalagi sumber daya alam gitu. Harusnya kita bisa lebih jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Tapi Iya Pak. Harusnya. kenyataannya, realitanya dalam kehidupan kita ya seperti ini. Gitu. Sorry, salah tekan. Wah, cerita yang baru itu dari Korea itu. Berarti sering ketemu opa-opa Mas Hendy ini. Nanti opa-opanya dikirim ke Mas Halek. 20. Pak, ini saya ada sedikit pertanyaan nih mengenai Oh iya, materi yang silakan. kemarin itu agak sedikit ambigu sih buat saya. Kan Ya, kita pelepasan aset. Pelepasan ya. aset otomatis misalkan kayak gini. Kita beli gedung dengan nilai perolehan anggap aja 1.000 dan dengan nilai penyusutan selama 30 tahun. Nah, otomatis kan dalam situasi pembukuan kita kan sudah bakal membukukan dengan metode garis lurus ke atau apa gitu kan. Otomatis Ya. sudah kita buat rancangan penyusutannya. Nah, suatu ketika perusahaan ini tidak berjalan dan mereka mengalami kolaps atau butuh dana liquid, jadi mereka memutuskan untuk menjual gedung. Nah, otomatis kan di sana itu ada nilai penyusutan yang bakal kita jurnalkan dan mungkin di sana ada kerugian ataupun keuntungan dari penjualan aset tersebut. Nah, kalau di sini tadi kan di dalam jurnal ini dijelaskan itu berakibat kepada kas dan akumulasi itu sendiri. Nah, untuk perhitungan pelepasan aset antara si A dan si B ini itu seperti apa, Pak? Kalau kita masukkan ke dalam penjurnalannya kita gitu, gini atas nilai keuntungan atau harga perolehan yang diperoleh. Misalkan kalau dia menggunakan metode garis lurus, nanti perhitungannya gimana? Ambil jangka waktu berjalan yang kita hitung, misalkan dia udah berjalan 6 bulan, terus kita ambil depresiasinya selama 6 bulan atau secara keseluruhannya, Pak, untuk dimasukkan ke dalam suatu pembukuan dari perusahaannya. Ya, kalau dia pilot, dinyatakan pilot ya. Ini badan usaha yang memang mengalami pilot, maka ya dicatat secara keseluruhan penyusutannya. Itu. Karena memang itu udah selesai gitu. Tugasnya udah selesai. Itu perhitungannya kan kalau bicara keuntungan dari penjualan ya yang namanya laba dalam akuntansi itu ketika keuntungan dari yang laba itu ketika dari hasil produksi. Tapi kalau dari penjualan aset itu bukan keuntungan yang memang sebutnya memang untung pada ketika ada pertukaran aset ya sebutannya memang untung, tapi itu tidak termasuk dalam pencatatan laporan keuangan, tidak masuk dalam pencatatan laporan keuangan. Karena dihitungnya memang sudah jadi aset perusahaan karena hanya dijual saja dipindah jadi kas gitu. Nah, jadi dia berarti kalau kayak gitu, Pak, menghapuskan jurnal terhadap gedung itu sendiri atau dia tetap masuk ke dalam pencatatannya? Otomatis kan kalau seandainya gedung itu kita jual, depresiasinya bakal kena, kemudian akumulasinya akan dihabiskan dan gedung bakal dihabiskan. Berarti terjadi jurnal pembalik di sana, Pak, atau gimana? iya betul. Nanti dibalik, bebannya pindah ke sebelah debit, kemudian asetnya pindah ke sebelah kredit. Itu berikut dengan penyusutan. Tuh. Terus kalau untuk kita menghitung penyusutannya kan tadi saya lihat ada soal di latihan itu 3/4 sekian. Nah, itu kita hitung berdasarkan bulan berjalan atau gimana ya, Pak, ininya? Kalau aset itu yang sudah dimiliki bersih, artinya sudah bukan hasil masih dikredit. Kayak kalau aset dalam bentuk peralatan kan mungkin masih kredit ya, belum lunas. Kalau dia sudah lunas milik kita, maka dihitung pada saat selesai sampai dari awal sampai akhirnya.
gitu sampai akhir kapan perusahaan itu pilot. Tapi kalau dia masih dalam kondisi kredit, maka akan dihitung juga berapa yang belum terlunaskan. Nah, sebagai kompensasi meneruskan itu sampai selesai. Berarti itu termasuk ke dalam beban atau eh, apa pendapatan bagi perusahaan itu sendiri, Pak, maksudnya? Atau Masuk gimana ke ya? beban. Oh, Mm-mm. oke, oke. Soalnya agak sedikit ambigu gitu kan. Terus kalau seandainya terjadi penghabisan aset seperti yang dalam buku dibilang kan ada proses pemindahan aset atau penjualan aset. Nah, otomatis kan di sana terjadi penambahan kas dan kemudian terjadi juga penambahan depresiasi. Nah, Iya. artinya kan di sana proses penghitungannya itu dia gimana lah? Apakah jika dia menggunakan metode garis lurus, apakah dia dihitung berdasarkan nilai omset perusahaan, apa nilai perolehannya, apakah dia berdasarkan nilai penyusutannya? Nah, itu yang Nanti saya dinilai agak dulu ambigu gitu. asetnya dinilai pada saat mau pilot, pas perusahaan itu pilot, dinilai aset itu nilainya berapa gitu. Nah, pada saat ada ketemu harga nilai sisa aset tersebut, baru itu yang ditutup gitu. Dikurang kalau memang ada penyusutan dipenyusutkan, kalau memang ada nilai cicilan dikurangi dengan cicilan gitu. Sensus aset, Pak, ya. Ya, betul. Atau yang lain bisa menggambarkan dalam contoh pengalaman penanganin gitu. Itu lebih kompleks langsung secara penanganan. Karena memang perusahaan menilai aset itu kan kadang-kala ya pasti namanya perusahaan apalagi badan usaha swasta ya. Cari yang menguntungkan perusahaan. Gitu. Ketika perusahaan itu asetnya semakin banyak kan tentu kaitannya dengan pajak juga. Gitu. Maka ya bagaimana cara mengelola aset itu sehingga menekan jumlah pajak yang harus dikeluarkan. Khususnya pajak kalau bangunan, kemudian tanah. Wah, kalau ini perlakuan khusus mungkin kalau tanah itu tidak mengalami penyusutan secara simultan, tidak langsung. Nah, dia kaitannya dengan kejadian khusus. Kalau tanah itu kalau daerah tertentu yang memang awalnya tidak ada bencana, kemudian terjadi bencana yang bencananya itu lama, sehingga akan mengurangi nilai jual objek pajak tanah tersebut. Tapi kalau kondisinya stabil, nah bahkan tanah itu bukan dijadikan sebagai untuk penyusutan, tapi justru orang sekarang itu menjadikan tanah sebagai untuk investasi. Karena dalam jangka tanah kita diamkan saja dalam jangka 1 tahun akan terus meningkat NJOP-nya. Gitu. Itu kan apa namanya? Jika kita dihitung berdasarkan nilai investasi, itu kan bertambah. Tapi ketika kita masukkan ke dalam aktiva tetap, kenapa dia berkurang? Kan berlawanan itu loh, Pak. Ya, itu kalau dia dimasukkan ke aktiva tetap itu kan aktiva tetap itu kan pengecualian, memang ada di catatannya sendiri itu pengecualian untuk tanah ya. Di dalam PSAK 16 itu. Kemudian kalau aset sumber daya alam itu ada di dalam PSAK 33. Nah, itu berbeda. Nah, khususnya untuk tanah itu nanti kita bisa diskusikan untuk di dalam PSAK-nya. Kemudian yang PSAK berapa, Pak? Yang PSAK 16. Kemudian 16. Itu masuk ke dalam yang 70, 71 atau 71 ya, Pak? Pasal ininya. Oh, saya lupa itu, nanti kita bedah deh. Salah. Ya soalnya kan ada yang 70 kan ada 71 gitu kan. Kalau pasalnya oke lah, ntar dibuka di 71 beda gitu. Ya, betul. Nanti saya lupa itu. Catat ini. Nanti kita bisa googling. Terus yang menarik justru di PSAK 33 kaitan dengan sumber daya ini, aset sumber daya. Nah, itu mungkin yang kayak Mas Halek yang di Freeport. Nah, itu PSAK 33 itu memang yang
bersentuhan langsung gitu. Di dalam itu banyak sekali aturan-aturan yang mengatur dengan penyusutan sumber daya yang dimiliki gitu oleh perusahaan. Nah, itu aset yang dimiliki termasuk aset sumber daya. Tuh. Yang bersifat mineral atau sumber daya manusianya, Pak? Bukan sumber daya manusianya maksudnya. Sumber daya seperti Mineralnya berarti ya. kegunaannya, manfaatnya, bukan sumber daya. Itu sumber daya Asas manusia manfaatnya itu. berarti ya, Pak. Sumber daya Kalau sumber manusia manusia. ya. Maksud dikategorikan aset. Ya, siapa tahu Masukkan kan ada aset yang resign gitu disusutkan. kan, Gitu. Pak, asetnya berkurang gitu Umurnya kan. semakin Ada. tua berarti mengalami penyusutan gitu. Ya, kayak Mas Alex itu Bahaya itu gitu. Enggak, ya siapa tahu kan berdasarkan standar kompetensinya. Oh, kalau si A berkurang, si keluar kan, oh berarti harus dicatat nih asetnya kurang nih. Iya. Saya nggak mau kalau dicatat sebagai aset kalau kayak gitu. Karena ada penyusutannya kalau begitu. Ya mungkin lama kita disusutkan gitu. Sampai 0 deh, Pak. Iya. makin laku ya, Waduh. Pak. Sampai dipulangkan saya itu 0 nilai asetnya. Waduh. Nanti dibikinkan jurnal penutup. Aduh, luar Jadinya biasa. akuntansi penyusutan manusia gitu. Nah, itu bahaya itu. Nanti bisa dinilai apa ini yang diperjualkan belikan suatu perusahaan tersebut ya. Jangan-jangan dia memperjualbelikan manusia gitu. Karena ada penyusutan manusia gitu. Kayaknya catatan akuntansinya kedokteran dia, Pak. Tambahan mungkin. Kemarin itu ada mahasiswa yang dia secara jurusan dia jurusan teknik. Kemudian dia sarjana teknik, sarjana hukum. Ada 2 sarjananya. Dia ngambil akuntansi. Nah, dia bercerita, saya kan bertanya kenapa ngambil akuntansi juga, sedangkan udah 2 sarjana katanya. Saya itu dia hukum yang di bidangnya dia kan, dia bergerak di bidang hukum, dia menghadapi klien-klien yang banyak mengalami sengketa, baik itu dengan kaitan dengan aset, sehingga dia harus tahu katanya cara membaca laporan keuangan, makanya dia belajar akuntansi untuk melengkapi CV dia ketika dalam menghadapi sengketa. Dia bercerita itu pada saat penanganan aset-aset itu ya seperti itu. Nah, termasuk dia cerita aset yang peninggalan warisan perang dunia gitu. Ya, saya bilang saya mungkin termasuk yang nggak tahu itu ada di daerah tertentu yang memang ada aset-aset masih ada, karena saya domisili Jakarta, peninggal hampir nggak ada aset yang nggak diakuin gitu. Ya, itu tadi yang saya ceritakan, di Jakarta ini udah kita akuin aja masih ada yang ngakuin gitu. Oke. Yang lain mungkin barangkali menambahkan. Ini ada 17 ya, lumayan lah. Mau nanya, Pak? Ya, silakan. Kalau akuntansi ini sebetulnya pelajaran yang sejak dulu saya hindari, Pak. Hindari. Ini baru kali ini agak serius, agak mendalami. Tapi sebenarnya gini, orang-orang akuntansi itu kadang-kala belajar akuntansi itu bukan karena senang akuntansi, kebutuhan, Pak, betul. Saya sendiri dulu nggak seneng-seneng amat sama akuntansi sih, karena pada saat itu saya kerja di keuangan di perusahaan sehingga membutuhkan akuntansi. Nah, itu mungkin begitu. Jadi akuntansi itu perbankan loh, Pak. Akuntansi. Kalau saya sukanya akuntansi itu perbankan, Pak, daripada akuntansi keuangan, biaya, pajak, paling enak perbankan. Ya. Mau nanya sebenarnya yang paling enak itu pajak karena udah ada aturannya. Enggak deh, Pak, pajak pusing, Pak, tiap tahun berubah. Karena berubah-berubah itu pusing. Ya, silakan Mas Aan. Ya, berkaitan dengan pembelian aset tetap, ini ada istilah cara pembelian aset tetap dengan tukar tambang nih, Pak. Mohon pencerahan nih, kira-kira maksudnya gimana, Pak? Gimana Mas? Ini geluduknya gede banget ini. Iya nih. Jadi ada istilah pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar tambang. Tukar tambang, Pak. Iya, tukar tambah. Kira-kira itu tukar tambah apa tukar tambal? Tukar tambah ya, tukar tambah. Tambah. Tukar tambah itu kan aset yang ada, umpamanya itu biasanya
digunakan untuk aset yang seperti mesin, kemudian kendaraan produksi. Nah, itu digunakan seperti itu biasanya. Nah, tukar tambah itu kan mengupgrade peralatan produksi yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Pokoknya mesinnya itu udah kita contoh mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu kan ya namanya lambat laun pada saat kita beli baru itu mesin fotokopi ya yang paling canggih gitu pada saatnya, pada eranya. Setahun 2 tahun berjalan pasti aset tersebut itu mengalami penurunan manfaat kegunaannya. Mungkin yang awalnya fotokopinya itu bisa secara otomatis. Sekarang itu kan ada secara otomatis mesin fotokopi narik dan bisa langsung bolak-balik keluar. Kita nggak perlu membalik fotokopinya lagi gitu. Ada. Nah, dengan kecanggihan itu kita perlu mengupgrade. Nah, kita nilai dulu aset yang ada, nilainya berapa. Ketika kita sudah menemukan nilainya itu kita beli dengan aset yang baru. Nah, kita tukar tambah, tapi ya memang pada saat itu kadang-kadang nggak semua tukang jual fotokopian itu mesin fotokopian itu mau menerima tukar, sehingga apa kita harus menjual dulu nilai jualnya itu yang kita gunakan untuk mengupgrade mesin baru. Tentunya kita harus mengeluarkan kas kembali untuk menambah kekurangan. Tentu mesin fotokopian yang baru itu harganya lebih dibandingkan mesin yang kita sudah miliki. Itu tukar tambah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Artinya Yang lain misalnya barangkali terdapat dua jurnal ya Pak, pada saat penjualan aset dan kemudian pada saat mengeluarkan aset untuk membeli itu, atau gimana Pak? Ya ada 2 jurnal. Ketika kita menjual berarti aset keluar kan, kas kita terima. Tuh. Kemudian pada saat kita menerima mesin baru lagi, maka akan keluar kas akan keluar. Gitu. Tentu didampingi dengan sisa selisih nilai aset yang lama, dengan nilai aset yang baru. Kas otomatis keluar ketika kita beli baru. Oke? Oke Pak, 1 paham menit Pak. lagi. Ajan. Aduh, cepet kali Pak. Oh ajan, kirain tadi selesai. Memang kalau diskusi akuntansi, apalagi ngalir ya, sesuai dengan alurnya kita tektok gitu. Wah, memang nggak berasa. Saya dulu itu ketika ujian, saya memang dari sekolahnya akuntansi ya. Pada saat ujian akuntansi dari jam 8 sampai jam 3 itu, tesnya. Sama dong Pak kalau gitu. Nah, itu nggak berasa waktu itu berasa cepet banget. Karena kalau yang menikmati, tapi kalau yang ketemu buntunya akuntansi, waktu itu berasa lama sekali. Apalagi dalam perhitungan. Dalam perhitungan nggak ketemu ngitungnya. Yang uji akuntan publik lagi Pak. Nah itu kalau udah ngitung nggak ketemu, yang uji ini ujiannya ampun. Nah. Cuma udah lama loh Pak, udah berapa tahun? Kayaknya udah 16 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu Pak. Sepertinya lamaan Mas Alek daripada kan saya kayaknya. Saya alumni 2004 Pak. S1-nya SMA-nya 2004? Iya. Oh iya beda sama saya 2006. Ayo. Saya tetap belajar kok Pak. Tapi berarti ini kakak kelas saya ini. Tidak, saya tetap belajar Pak. Kita teachable Pak. Halo. Ya belajar kita dari mana aja sumbernya. Betul. Yang jelas saya bilang sama mahasiswa itu belajar zaman sekarang sama zaman saya sekolah dulu. Dulu kita belum kenal YouTube. Belum ada video-video itu, belum sangat mungkin alatnya juga susah dulu. Punya handphone tapi aja. Lebih suka yang dulu daripada yang sekarang, Pak. Ya, itu ada kriterianya memang. Pada saat dulu ketika kita bisa tatap muka dengan gurunya gitu, ada sentuhan lain. Karena yang diajarkan guru itu kan enggak hanya keilmuan secara akademiknya saja, tapi ada sentuhan-sentuhan lain yang memang kita bisa contoh gitu. Tapi kalau kurikulum itu saya suka yang 97 Pak daripada kurikulum 2000.
ke 2004 maksudnya. Oh, Ya. 2004 yang itu Pak, di atas 2000 dia. Yang 96, 97, yang Ya. 2000, 2004 itu Kayaknya kan saya udah terbaru deh. Sesuai belum angkatan. belum nyimak itu kurikulumnya. Kalau yang 2004 itu kan dia 2004 ke atas dia udah KBK Pak. Kalau yang masih 2000 sampai 2001 itu kita masih kurikulum 97 deh kalau nggak salah ya, 97. Ya. 97. Ternyata itulah dinamika. Mungkin kalau Mas Aan ini lagi berbuka Oh, itu kayaknya Mas lebih Aan. senior lagi tuh kayaknya. Aduh. Tapi memang khususnya di Unsia ini banyak dosen-dosennya memang masih dunia, bahkan kaprodinya Pak Halek di manajemen Pak Wahyu itu dibandingkan saya jauh banget ya. Dia kelahiran 94. Aduh. Wah, bener. Saya aja kaget kan. Mas 94. Nah, saya berasa tua kalau di Unsia. Di Unsia saya berasa tua karena kaitannya dengan IT ya. Karena kuliah online itu yang dikejar IT-nya yang memang mumpuni ya. Sehingga yang IT-nya lumayan itu kan yang muda-muda karena sudah bersentuhan sekolahnya, sudah bersentuhan dengan IT gitu. Makanya dosennya ya masih seger-seger. Tapi bagus yang gitu loh Pak. Meskipun ada yang senior juga lebih bagus juga sih Pak. Secara teoretikal pengalamannya kan mereka lebih mateng gitu Pak. Ya, tapi kalau secara itu. IT-nya mereka harus belajar lagi sama yang milenial. Nah, itu makanya dikombin kan. Kita ada teaching professor. Teaching professor itu ya gunanya ya untuk mengimbangi materi-materi dari segi pengalaman mereka. Secara pengalaman kan mereka ya jelas namanya juga senior kan. Secara pengalaman pasti lebih bandingkan kita yang masih muda gitu. Apalagi ya saya tapi berasa banget ini Pak apa namanya belajar akuntansi lagi, buka lagi gitu kan. Udah belasan tahun nggak buka-buka gitu kan, terakhir 2010, 2011 deh kayaknya waktu saya masih sedikit-sedikit cuap gitu kan Pak. Terus sekarang belajar lagi gitu kan, jadi harus merewind lagi gitu kan, lihat cari buku PSK lagi yang mana sih ini gitu kan. Jadi pas ketemu ini pokoknya agak berat lagi deh, tapi nggak apa-apa, enak juga gitu. Saya sambil berbuka nih ya. Iya nggak apa-apa, santai aja Pak, santuy. Sans kalau kata anak sekarang Pak. Soalnya kita udah mau berbuka pula lagi Pak, antar besok di sini. Udah mau sahur. Udah mau sahur ya. Makanya saya bilang ya yang nggak bisa kita satukan itu adalah waktu. Kalau kita kuliah online ini seluruh Indonesia kita ketemu, tapi kita nggak bisa menyatukan waktu kita. Gitu. Tapi saya pernah bilang jangan sampai kita diatur oleh waktu ya, tapi kita harus mengatur waktu gitu. Ya benar itu Pak, waktu itu adalah pedang. Kadang-kala ya mahasiswa masih mengeluhkan, masih banyak yang mengeluhkan, Pak kuliah saya susah Pak mau melaksanakan perkuliahan baik akses LMS kemudian Pikon. Gitu. Saya selalu bilang kuliah itu niat. Kalau niat kita dari awal itu memang mau kuliah, bagaimanapun rintangannya kita pasti lewatin, kita hadapin. Saya bilang, yang namanya cobaan itu pasti berat, banyak, berat dan banyak. Kalau dikit itu cobain namanya. Iya, yang namanya cobaan ya pasti banyak gitu. Kalau dikit namanya cobain. Ya berarti boleh dicobain. Tapi tergantung sama individunya juga sih Pak. Kalau dan musuh yang paling berat itu ya diri dia sendiri gitu. Nah, bukan itu dia. Makanya saya kembalikan niat. Saya juga dulu pernah kuliah. Saya kuliah sambil kerja. Saya juga anak rantauan gitu. Pada saat kuliah, saya dari Lampung itu 2006 selesai SMA masuk Jakarta. Ya sama, kita ngompreng juga dulu pada saat itu. Kita mau bagaimana cara kuliah. Tapi kita kuliah juga harus biaya sendiri. Sehingga kan kita harus bisa mengatur gimana caranya bisa kuliah. Apalagi zaman dulu belum familiar namanya kuliah online. Saya bilang, wah kuliah online ini udah jos banget udah.
kita nggak bisa buka LMS siang hari karena kita kerja, kita masih bisa buka malam. Gitu. Itu sangat terbuka untuk media kita untuk kuliah, saya bilang. Kalau zaman saya dulu ketemu model kayak gini, wah saya dulu kayaknya nggak susah-susah masa nyari biaya kuliah gitu. Karena kan kerja jalan terus, kuliah bisa aksesnya malam, ngerjain tugas segala macam itu bisa malam. Pikon ya memang pikon, tapi sifatnya tidak wajib untuk mahasiswa, masih bisa diakses melalui recordnya. Jadi hampir nggak ada kesulitan gitu, tapi masih ada mahasiswa yang memang mengeluhkan susah Pak gini ketika ditegur oleh dosen pembimbingnya atau dosen PA-nya, kenapa tidak mengakses LMS? Karena kan dosen itu kan berdasarkan laporan pada LMS. Ketika laporannya kosong tidak ada terisi, ya yang dosen nggak bisa mengada-ada, dianggap tidak hadir gitu dalam penutupan perkuliahan dalam satu. Ya mudah-mudahan sih teman-teman di sini istiqomah. Nih Mas Alek ini generasi pertama ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, itu mudah-mudahan istiqomah sampai yang sekarang anggota grupnya itu 60 atau 61 sampai nanti UAS bahkan sampai lulus istiqomah. Jangan sampai kalau kayak generasi kita, Pak, semester generasi kemarin tuh pertama itu 96 loh, Pak. nah, lebih dari 96 50%. sekarang tinggal berapa ya? Kayaknya 50-an deh, Pak. Iya, lebih dari 50% itu kan jadi pembahasan juga di kampus. Lebih dari 50%. Nah, ini jadi Ya, PR. alhamdulillah sih, ini kan yang ketiga kalinya jadi mahasiswa. Jadi ya biasa aja sih gitu, santai-santai aja gitu, enak aja. Iya. Ya, kita kalau menurut saya mamanya jadi mahasiswa kondisi karena perbandingannya saya kan pengalaman pada saat saya dulu kuliah gitu. Kita kuliah. Iya benar, Pak. Ya saat ini wah sangat-sangat enak banget gitu. Banget saya bilang, enak banget kuliah begini nih. Gitu. Kalau di Benar, UNJ, Pak. Pak ya. Fleksibel. Fleksibel. Iya. Enjoy banget, Waduh, enjoy banget kuliah. walaupun materinya diupload di hari Rabu, serentak kita mengakses bisa sampai malam Minggu. Cuman Nah, bingung, sampai- Pak. Kalau misalnya pas lagi ada Vicon di jam 12, jam Kan- 2. tapi nggak Nah, apa-apa. itu itu pas kan bentrok lagi meeting juga gitu. Aduh. ya gitu. itulah, itu resiko, Bye. bagian dari resiko. Saya juga dulu pernah nyebrang dari tempat kerja keluar demi nyetor muka ke dosen. Udah setor muka, antar izin ke toilet, keluar lagi gitu. Saya melakukan seperti itu. Ya itu resiko kita kuliah dinamika. Nanti akan jadi kenangan dan cerita indah kalau udah selesai gitu. Nah itu memang seperti itu. Dan ya kalau pas kerja ya memang nggak bisa dihindari, ya sudah nggak usah ikut, nggak apa-apa. Toh yang Pikon itu hanya wajibnya 7 kali dalam satu semester. Jadi materi yang dibahas pada saat Pikon atau diskusi yang dibahas pada saat Pikon bisa dilihat dalam recordnya. Gitu. Jadi sangat memudahkan teman-teman pokoknya. Pokoknya kalau masih mengeluhkan susah kuliah, Masya Allah. Gemes ya. Gitu. Ya, saya ingat juga sih dulu, Pak. Ketika saya jadi mahasiswa dan ketika saya menjadi sebagai pendamping dosen juga gitu kan. Saya mengajar di sebelah, saya menjadi mahasiswa di sebelah. Jadi per 15 masuk, Pak. Ya, itu. 15 menit saya belajar. 15 menit saya kasih materi, Pak. Betul. Ya kalau niat itu, tekad itu bulat, bahkan mencuri-curi waktu seperti itu pun dilakukan. Itu ya kalau yang udah selesai saya rasa pasti punya pengalaman yang seperti itu, punya pengalaman. Apalagi yang punya pengalaman kuliah offline sambil kerja. Kalau kuliah online ya beda suasananya. Kuliah offline sambil kerja itu luar biasa tantangannya. Itu pernah ditantangin sama atasan, kamu mau kerja apa mau kuliah? Waduh, itu pilihan berat sih saya bilang. Itu duanya. Nah, saya kerja buat kuliah. Saya kuliah buat ningkatin kerja. Nah, itu bingung kan? Nah, jadi nggak bisa dipilih, saya bilang. Kalau bisa dua-duanya gitu. Akhirnya ya harus berani dulu negosiasi gitu. Ketika kita sudah bisa negosiasi, mudah-mudahan orang bisa ngerti gitu kan.
Itu Tapi Pak pengalaman. ngomong-ngomong, kita ntar pas di akhir semester Kak atau apa dikasih pembelajaran untuk mayop nggak Pak ya? Atau Di DEA akhir itu ya kalau nggak salah mata kuliahnya ada praktikum. praktik? Praktikum akuntansinya ada kalau nggak salah di mata kuliahnya. Di mata Nah, kuliah lain atau di mata kuliah ini Pak? kalau ini kan prodi manajemen, kayaknya kalau prodi manajemen enggak deh, Nggak dapet ya Pak? Berarti nggak akuntansi yang dapet. ada ya? Kalau prodi akuntansi kayaknya dapat karena ada praktikum akuntansi gitu. Nanti yang digunakan ya bisa saja mayop atau accurate atau jahir atau yang lainnya gitu. Ya umumnya sih kalau di Jakarta kalau tingkat pendidikan itu kampus ya ada yang jahir, ada yang accurate, ada yang mayop gitu ya. Bervariasi Nah, sih. kalau DEA nggak dipakai lagi Pak sekarang Pak? Nggak dipakai kayaknya udah jarang digunakan. Saya aja kayaknya belum belajar itu kayak. Masa Pak? Harusnya bisa dong anak akuntansi DEA. Soalnya kalau kita dulu makainya mayop sama DEA, tapi Saya lebih makainya simpel 3, DEA. accurate, jahir sama mayop. Hmm, Kalau itu kayak saya belum belajar kayak. enak lebih apa ya? Kalau dia itu lebih simpel aja sih kalau Kalau di mayop kan antara kalau banyak di tuh. antara aplikasi yang 3 itu jahir, mayop sama accurate paling simpel menurut saya karena saya nggak belajar yang itu tadi. Ya jahir Oh. karena itu udah akunnya sudah tersedia semua. Tapi Gitu. mayop kan juga ada juga Pak akunnya, tinggal edit juga atau dimasukin bisa Pak. Ya, itu tapi tinggal edit itu tadi. Gitu. Karena produknya kan bukan produk Indonesia kalau Ya. mayop kan dari Australia. Kalau jahir kan memang produk Indonesia. Accurate Malaysia kalau nggak salah. Kalau kita dulu tuh masih ketemu namanya ASK Pak. ASK. Ya, akuntansi sistem komputer. Jadi dia pakai underdose. Jadi dia ada akun yang nempel. Enggak dia menyediakan formnya aja. Jadi kita ketik sendiri ininya. Oh, sama Iya. kayak Excel dong jadinya. Spreadsheet biasa. Enggak kayak Excel. Dia memang udah disediain apa namanya form jurnal khususnya. Apa namanya untuk BKK, BKM ini segala begini udah ada. Jadi kita tinggal masukin akunnya aja di sana. Ya itulah menariknya akuntansi, memang banyak aplikasinya. Tapi kadang-kala kita di belajarnya mayop, masuk ke perusahaan A, dia tidak menggunakan itu, bahkan dia punya aplikasi sendiri yang biasa digunakan oleh perusahaan tersebut. Jadi kadang-kala pada saat kita belajar mayop, udah mayop, ternyata aplikasi yang digunakan oleh perusahaan itu berbeda gitu. Ya tapi ya itulah belajar namanya juga. Nah itu kan kurikulum memang ditentukan oleh kampus. Kalau kampusnya nentuinnya mayop atau accurate, ya kita mau nggak mau sebagai mahasiswa ya belajar itu. Tuh. Ya sih. Saya kebetulan kalau mayop sangat familiar, accurate, jahir udah agak lupa-lupa gitu. Saya masih ingat kalau DEA sama ASK masih ada sih nempel gitu cara ininya. Iya. Kalau memang seperti itu kalau kita sering menggunakan ya semakin luar kepala gitu. Tapi kalau pakai terus berapa tahun libur gitu nggak menggunakan aplikasi tersebut ya gitu. Tapi ya kalau meriwanya juga nggak susah lagi gitu sih. Pernah belajar mengulang lagi nggak susah kok, pasti mudah karena punya sedikit gambaran pasti ada gitu kan. Iya soalnya kan kemarin pas baru mau masuk di Unsia tuh mikirnya ini ambil akuntansi atau manajemen akuntansi atau manajemen. Saya lihat mata kuliahnya, aduh aku udah nggak mau lagi dan ngitung-ngitung. Capek. Tetap kalau semester 1, 2 tetap aja kita punya akuntansi. Ya tapi kan Pak kalau manajemen kan nggak akuntansinya kan general gitu kan Pak. Kalau akuntansi kan udah muak sama angka mulu tiap hari. Itu beda. Kalau manajemen mungkin dia belajar manajemennya ditambahin dengan akuntansi. Tapi kalau akuntansi ya murni ya akuntansinya yang dipelajarin. Ya itu Pak. Udah muak sama angka-angka gitu kan, angkanya ada uangnya enggak gitu. Itu kalimat yang dari dulu kita dengar sebagai orang akuntansi. Ini ngayal banyak banget angkanya miliaran tapi uangnya nggak ada gitu. Dari dulu kita bicara sebagai orang dari sekolah, kuliah gitu. Pasti ini ngitungin duit siapa ini. Oke. Ini ya. Gimana?
Ya nih ngingetin teman-teman untuk Ya, kelompoknya itu kan berarti minggu depan itu ya, adalah makasih kelompok nih Mas 2. Alek diingetin. Nah, jadi kelompok 2 nanti langsung lihat aja di RPS-nya. Jadi kan bisa buka RPS masing-masing kan. Kalau untuk pertama ini kan dia masih kelompok aktif atau TAF ya kalau nggak salah. Nah, Ya. berarti kan minggu depan sesuaikan aja di sana. Mungkin ada di antara di sini teman-teman yang kelompok 2 di sini mungkin ada. Jadi tolong dikasih tahu juga sama teman-teman yang lain tentang kelompok dan seterusnya. Jadi nggak perlu lagi lah harus diingetin setiap waktu. Jadi pas Ya, pertemuan itu saya cakep ingetin tuh. lagi. Ya, mohon ya pada teman-teman, ya salah satu ada yang bagian kelompoknya, ya disampaikan pada kelompoknya, seperti yang disampaikan Mas Alek tadi. Supaya tema diskusinya bisa berjalan, dan ya kita punya referensi lain, gambaran. Tentu teman-teman kan punya pengalaman yang berbeda, kemudian referensi yang dicari sama teman, walaupun sifatnya googling, ya tentu kan belum tentu sama. Keyword yang kita masukin dalam Google itu kan belum tentu sama gitu. Pasti berbeda referensinya. Kita bisa lebih banyak menyerap keilmuannya dan diskusi gitu. Ya, bentar ya, tanggung dikit lagi. Ya nggak apa-apa udah. Iya sih ininya. Soalnya kan kalau kayak akuntansi itu kan Pak, kita sebenarnya kita tuh nggak lepas dari akuntansi karena semua setiap hari itu kita menggunakan akuntansi Oh, hitung-hitungannya. pasti. Jadi Bahkan kita mau pulang ke rumah itu apapun itu kan ditanyain akuntansi. akuntansinya gitu kan. Terkadang kan kita terbiasa dengan pengeluaran keuangan yang bersifat kecil ataupun besar, tapi kita tidak mencatatkan. Nah, itu kan sudah menjadi suatu kesalahan buat secara teoretikal gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa memanage uang. Dengan adanya sistem akuntansi seperti ini kan kita ada buku harian. Jadi otomatis budgetingnya itu kita tahu gitu, costing and estimating gitu kan. Ini sekian gitu kan. Oke ya. Cukup ya untuk sekarang. Oke Pak, siap Pak. Saya baru nyeruput teh hangat. Ya, tadi ada yang siapa nyaut? Cukup. Oke. Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Ya, selamat Ini berbuka lah. Mas Febrianto nih minggu depan tuh kelompok 2 tuh. Mas Febrianto, ya nanti bisa diingatkan teman-temannya untuk persiapkan bahan diskusinya ya. Nggak usah banyak-banyak. Ya, maksimal 10 slide lah gitu. Jangan banyak-banyak, nanti habis. Kita nggak ada waktu diskusinya jatuh. Gitu. Tapi kalau presentasi akuntansi itu nggak perlu pakai slide deh Pak kayaknya. Makanya saya tadi kan karena Mas siapa tadi Mas Aan nggak ada persiapan di kelompoknya, makanya saya pancing diskusi secara langsung aja gitu kan, pasti aktif gitu. Oke ya, selamat berbuka Pak, semuanya. Pak. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu, mudah-mudahan kita sehat terus. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, saya akhiri Zoom-nya ya.